Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di doa pagi GPDI Budi Mulia. Saudara, kita akan berdoa untuk menyambut renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau sungguh sangat mengasihi hidup kami. Kau memberkati kami sepanjang malam sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa yang baik, kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami, jamah setiap hati kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini, agar kami memperoleh kekuatan, iman kami semakin bertumbuh, pengenalan kami semakin lebih lagi kepada Tuhan, supaya kami boleh tetap kuat dalam pengiringan kami kepadamu, sehingga segala hal yang kami hadapi tidak membuat iman kami mundur, tapi tetap kami boleh percaya kepada Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, kalau kita baca ayat ini merupakan suatu pernyataan yang kontradiksi, saudara. Jika dikatakan berbahagia dalam keadaan dicobai atau sedang dalam percobaan. Biasanya jika kita mengalami pencobaan, seringkali kita merasa sedih dan kecewa. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Yakobus memberikan tips bagi kita hari ini agar kita mampu melakukan sesuatu di luar kebiasaannya. Nah, pasti kita pernah mengalami pencobaan demi pencobaan, dan saya percaya setiap orang tidak ada yang luput dari yang namanya pencobaan atau masalah dalam hidupnya. Sebagai manusia biasa, saudara, terkadang kita merasa bahwa pencobaan yang kita hadapi sangat berat ya, yang membuat kita tidak tenang, khawatir, dan takut pastinya. Padahal kalau kita keluar dari rumah, saudara, melihat kehidupan orang lain di luar sana, ternyata masih ada yang lebih menderita daripada kita. Nah, pencobaan yang kita alami, saudara, bisa saja melemahkan iman kita. Kenapa, saudara? Karena kita terlalu terfokus dengan permasalahan yang kita hadapi, pencobaan yang kita alami, sehingga kita sulit sekali untuk bersyukur kepada Tuhan. Padahal keberadaan kita sampai hari ini itu semua adalah berkat Tuhan, saudara. Cuman karena kita udah lebih fokus dengan masalah yang kita hadapi, sehingga kita sulit sekali untuk berkata bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik, selalu menolong kita sampai hari ini. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada dua yang menjadi sumber pencobaan dalam hidup kita. Yang pertama adalah iblis. Kalau kita baca Efesus 6 ayat 10, saudara, sampai 12, di sana firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini.
melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa iblis senantiasa berusaha untuk berperang melawan dan menjatuhkan kita sebagai umat-umat Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya ia akan menggunakan segala cara untuk membuat kita jatuh dalam dosa, saudara. Dan inilah niat jahat iblis. Ketika kita tergoda dan mau menuruti kata-kata iblis, saudara, maka dalam waktu yang sangat singkat kita akan berubah menjadi serigala yang siap mencari mangsa baru. Jadi bukan cuma kita yang jatuh dalam dosa, tapi kita juga menjadi alatnya dan menggoda orang lain agar ikut dengan langkah kita yang salah, saudara. Jadi perlu sekali kehati-hatian dalam kita supaya kita bisa menjaga diri kita, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, bahkan kita menjadi diperalat untuk menjadi contoh yang tidak baik kepada orang lain, sehingga orang yang melihat kita pun jadi ikut-ikutan melakukan hal yang sama dengan langkah yang salah yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah bersumber dari diri kita sendiri. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 di sana berkata, saudara, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, jadi yang membuat kita jatuh dalam dosa adalah karena kita memberikan diri kita diperdaya oleh iblis. Kita terpikat oleh tipu muslihatnya, saudara. Sehingga kita semakin jauh melangkah dan meninggalkan Tuhan. Jadi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapakah orang-orang yang telah mengakhiri pertandingan yang baik sehingga layak mendapat mahkota dari Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita sudah baca dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Nah, ternyata orang-orang yang masuk kualifikasi memenangkan pertandingan yang baik dan layak menerima mahkota dari Tuhan adalah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan, saudara. Dalam artian mempunyai ketahanan rohani atau spiritual. Nah, inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dari waktu ke waktu. Bahwa meskipun situasi berubah-ubah dan setiap hari kita masih menghadapi pencobaan, kesusahan, namun kita harus tetap bertahan, saudara, sampai garis akhir. Jika kita gagal di tengah jalan, artinya kita mundur, mengurangi intensitas dengan Tuhan, menjadi kurang rohani, atau memutuskan menjadi lemah. Mulai ada tawar hati, gelisah, ada putus asa, khawatir, dan lain sebagainya, saudara. Nah, maka meskipun kita masih punya iman percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak akan bisa berada di garis akhir untuk mendapat mahkota dari Tuhan. Jadi digambarkan seperti 5 gadis bodoh dalam perumpamaan dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Jadi hanya orang-orang yang memiliki ketahanan rohanilah yang mendapat mahkota dari Tuhan, karena mereka berhasil mencapai garis akhir sebagai seorang pemenang. Nah, ketika dalam menghadapi masalah atau persoalan yang berat, kita harus tetap berlutut, saudara, berserah kepada Tuhan. Jangan berpikir masalah itu dapat menghancurkan atau melemahkan kita. Tetapi pikirkanlah bahwa melalui masalah itu kita akan mempunyai mahkota kehidupan dari Tuhan. Sebab firman-Nya menegaskan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, jadi pertanyaannya, jadi langkah yang harus kita tempuh
agar tetap kuat menghadapi pencobaan itu apa? Nah, saudara, kita harus menyadari titik lemah dalam hidup kita. Iblis selalu menyerang kelemahan kita. Jangan sampai kita menyangkal kelemahan diri kita sendiri. Jangan pernah lupa untuk selalu membekali diri kita dengan firman Tuhan, saudara. Jadi kalau kita sadar kita lemah imannya, satu hal yang harus kita lakukan adalah kita membekali diri kita dengan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, berdoa, supaya kita tidak mudah meninggalkan Tuhan. Nah, kita tidak boleh meremehkan pencobaan dan terlalu percaya diri. Karena kalau kita tahu kelemahan kita, jangan kita bermain api, saudara, dengan pencobaan. Nah, itu sebabnya dalam doa Bapa Kami kita diajarkan, Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa supaya Ia menjauhkan kita dari pencobaan. Nah, terimalah pencobaan sebagai bagian dari ujian untuk mendewasakan kita. Nah, dengan kata lain, ini adalah kesempatan kita untuk bertumbuh, bukan untuk jatuh. Nah, apapun yang kita rasakan, saudara, yakinlah dengan iman bahwa Tuhan melihat dan menolong kita. Saudara, tidak selalu kita melihat Tuhan bekerja secepat yang kita harapkan. Namun yang terpenting adalah kita mengetahui bahwa Ia beserta kita, bahkan dalam pencobaan sekalipun. Nah, saudara, keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak terukur. Tuhan selalu hadir dalam setiap kesusahan kita, kesedihan, dan kesulitan yang kita alami. Pertolongan Tuhan tiada terhitung dalam kehidupan kita, saudara. Jadi berbahagialah jika hari ini kita masih bisa bertahan dalam pencobaan, karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita, saudara. Sebab itu berbahagialah dalam pencobaan, sebab ada Tuhan yang akan menopang dan menguatkan kita. Sehingga kita sampai ke garis finish dan mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang selalu menolong hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa untuk kami boleh tetap berjaga-jaga di saat kami jatuh ke dalam pencobaan, di saat kami mengalami pencobaan, supaya iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Ajar kami untuk selalu berserah, jangan biarkan kami mengandalkan kemampuan dari diri kami sendiri, tapi biarlah Engkau selalu menjamah hati kami, agar kami selalu merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di bawah kaki salib-Mu, Tuhan, supaya kekuatan yang daripada Tuhan itu menjadi bagian kami, sehingga kami menjadi umat-umat pemenang di dalam Tuhan, dan Tuhan mendapati kami tetap setia sampai akhir hidup kami, dan kami memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari. Kau bersama dengan kami, Tuhan. Berkati apa yang kami kerjakan, sehingga keberhasilan, keberkatan itu menjadi bagian kami, orang-orang yang berharap, orang-orang yang bergantung kepadamu. Terpujilah Tuhan, Kamu jalani hari ini. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.